sekali lagi ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas semua pikiran dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Saudara, kasus keracunan diduga akibat makan bergizi gratis kembali terjadi di Bandung Barat, Jawa Barat. Di Sleman, Yogyakarta, keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Sistem Basis Data akan mempresentasikan mengenai hasil dari program yang akan kita buat. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu. Saya Rinaldo Anggota. Saya juga. Saya Muhammad Risa. Oke. Sebelum itu kita akan lanjut dari analisis permasalahan. Kita menganalisis dulu dari permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah kita mengangkat dari tema yaitu MBG atau makan integratif. Yang mana MBG merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan siswa, mengurangi stunting dan mendukung proses pembelajaran melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya ini masih banyak terdapat berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya, yang mana sesuai dengan berita yang ada, yaitu keracunan MBG tembus 15.000 kasus, yang mana kerugian ekonomi ditaksir mencapai belasan miliar. Nah, banyak kasus-kasus terkait dari MBG ini, maka dari itu kita akan coba membuat sistem basis datanya mengenai permasalahan-permasalahan yang diperoleh dari makanan gizi gratis ini. Selanjutnya akan dijelaskan melalui tabel PRD-nya. Ini adalah implementasi dari IRD yang sudah kita buat. Entitas utama dimulai dari SPPG yang berfungsi untuk mengawasi berjalannya MBG ini. Terdapat 3 atribut utama. Yang pertama ada ID SPPG sebagai PK, nama wilayah, dan kepala SPPG. Satu SPPG akan mengawasi satu dapur, yang dimana dalam dapur terdapat 4 atribut. ID dapur sebagai PK, ID SPPG sebagai FK, ada lokasi, dan nama dapur. Bergeser ke sebelah atas, satu dapur akan memiliki banyak pekerja. Dalam entitas pekerja terdapat 4 atribut utama. Yang pertama ada ID pekerja sebagai PK, ID dapur, jabatan, dan nama pekerja. Bergeser ke sebelah kanan, satu dapur nantinya akan menerima banyak transaksi supply. Dalam transaksi ini terdapat 5 atribut. ID transaksi supply sebagai PK, ID pemasok sebagai FK, ID dapur sebagai FK, jumlah diterima, dan tanggal terima. Banyak transaksi supply akan mengirim banyak pemasok. Dalam pemasok terdapat 4 atribut. Ada ID pemasok sebagai PK, bahan baku, alamat, dan kontak. Satu dapur mendistribusikan ke banyak sekolah. Di sekolah ada ID sekolah, ID dapur, jumlah siswa, dan nama sekolah. Banyak sekolah melaporkan banyak insiden. Ada ID insiden, ID dapur, ID sekolah, waktu lapor, dan permasalahan. Banyak insiden diawasi oleh satu SPPG. Nah, ini selanjutnya adalah rewarding model ya. Dari transformasi dari IRD sebelumnya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya penjelasannya akan dibahas di MySQL. Kita masuk ke sistem MySQL ya. Di sini kita buat simulasi single unitnya. Di sini ada kita buat 8 tabel yang terdiri dari bahan baku, dapur, pekerja, masuk sekolah, SPPG, transaksi supply, dan outputnya itu berupa laporan kerja seperti judul permasalahan yang kita angkat. Yang pertama itu adalah tabel SPPG yang terdiri dari ID SPPG, nama wilayah, dan kepala SPPG. Isi datanya itu SPPG 01, wilayah untuk Jakarta Pusat, dan dikepalai oleh Bapak Arno Wijaya. Selanjutnya itu dia dapurnya, ditandai dengan ID dapur, ID SPPG, nama dapur, dan lokasi dapurnya. Isi datanya itu ada dapur utama berupa ID-nya, ID SPPG yang kita ambil dari tabel sebelumnya. Terus nama dapurnya Central Menteng, dan lokasi itu di Jalan Menteng Raya.
terdiri dari kepala koki, asisten koki 1, asisten koki 2, asisten logistik sampai ke keamanan dapur. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke dapur, dia masuk ke transaksi supply. Nah, supply ini berguna untuk dia memasok bahan baku dan siapa pemasoknya itu. Seperti contoh di sini dia pakai C1. Nah, terus jumlah diterima itu ada 100. Nah, terus di bahan baku itu contohnya ada beras premium dan telur ayam. Nah, pemasoknya ini ada agen sembako makmur. Nah, selanjutnya di sini ada tabel sekolah. Tabel sekolah ini berhubungan dengan dapur, di mana satu dapur ini mengelola satu sekolah. Di sini ada juga ID sekolah, ID dapur, nama sekolah, dan juga siswa. ID sekolah ini ID-nya SDA 01, di mana SDM 1. Terus di ID dapurnya ada DPR utama. DPR utama itu dapur utama kita yang di sekolah ini kita memiliki juga 300 siswa. Lalu sekolah ini kita memiliki output di mana output tersebut berada di label laporan insiden. Pada entitas laporan insiden ini kita memiliki atribut ID insiden, ID dapur, ID sekolah, dan permasalahan serta waktu pelaporannya. Pada ID insiden atau pertama kali di NS 01 ada di dapur utama untuk dilaporkan pada dapur utama yang bermasalah di sekolah SCH 01. Permasalahannya makanan terlambat tiba 20 menit karena ban motor kurir tutup. Pada waktu pelaporannya 2025 Oktober tanggal 26 pada jam 12.19.00. Pada simulasi ini dan di sini serta digunakan untuk demo aplikasi atau testing query, yang mana jika kita ingin melihat siapa bertanggung jawab atas permasalahan tiap sekolah, kita bisa melihat dari data pekerja hingga rutin produksi. Dan jika ingin melihat siapa yang antar terlambat, kita bisa melihat dari pekerja kurirnya atau BNS 01. Terus kita bisa melihat jadwal kurir di Budi, Tanggung, atau Joko Silo. Oke, mungkin itu aja dari penjelasan MySQL ya. Baik teman-teman, mungkin tadi terkait dari tabel tadi, kemudian dari tabel SQL, sekarang kita bisa melihat kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah kami harap dari sistem yang sudah kita buat ini itu bisa memenuhi kebutuhan non-fungsional seperti keamanan data, kemudahan penggunaan, serta kemampuan kita dalam menangani data sekolah atau data-data yang telah tersedia dari pihak pemerintah. Nah, dengan adanya sistem ini juga pelaksanaan program MBG itu dapat lebih terarah, transparansi, dan efisien. Dan mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan yang dari kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin